Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022 ini, saya akan mengomentari 3 koordinasi lapangan Khilafatul Muslimin dalam kompetitor polisi terindikasi teroris. Penyebaran khilafah kepada masyarakat sudah masuk tingkat membahayakan untuk negara Indonesia yang bertujuan menggantikan Pancasila dengan khilafah yang menimbulkan timbulnya ketidakharmonisan sesama pemeluk agama yang berbeda yang bisa perpecahan sesama anak bangsa Indonesia, apalagi dalam negara Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan seterusnya, termasuk lagi aliran kepercayaan. Semua sama kedudukannya di depan hukum. Dan nanti kalau sampai khilafah ini berlaku, kemungkinan besar terjadi perpecahan sesama anak bangsa di Indonesia ini. Pimpinan Abdul Qadir Balaraja adalah pimpinan daripada Khilafatul Muslimin ini. Dia sudah 3 kali dihukum dan dia tidak kapok-kapoknya dihukum, dan dia masih tetap ingin melakukan kegiatan khilafah tersebut. Kompoi khilafah dengan koordinasi lapangannya terindikasi terorisme, terpaksa mendor 3 korlapnya, lalu diamankan polisi karena tindakannya sudah membahayakan, karena dia tindakan teroris mungkin sudah membawa ancaman-ancaman melakukan tindakan-tindakan yang lain. Biasanya dia melakukan tindakan pengeboman dan lain sebagainya, sehingga pada saat dia memimpin dengan korlapnya sebagai pengamanan barisan, maka mereka sampai disuruh mungkin berhenti, tidak mau, akhirnya ditembak terpaksa di korlapnya sampai mati, sampai luka 3 orang. Hal tersebut harus diambil tindakan tegas dari kepolisian. Jangan sampai khilafah ini berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sulit nanti menindaknya kalau sudah sempat berkembang. Kalau sudah berkembang sangat sulit menindaknya. Mau sebelum dia berkembang, sekarang sudah harus ditindak. Karena dia sudah lama hidup di Indonesia ini. Tetapi tetap saja dia melakukan tindakan-tindakan khilafah tersebut. Dan tidak ada jera-jeranya saya lihat ingin menerapkan khilafah tersebut untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Terorisme melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2085 tentang terorisme. Ancaman hukumannya hukuman mati seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Harapan saya polisi tegas menindak koordinasi lapangan khilafah dengan semua pengurusnya demi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Semua anak bangsa bersatu melawan khilafah. Selain khilafah, mereka para korlapnya tersebut adalah pendukung terorisme. Padahal tindakan terorisme ini sangat membahayakan, suka melakukan pengeboman gereja-gereja dan juga orang-orang yang tidak sealiran dengan mereka. Walaupun agama Islam tetap juga dibom. Hal ini yang menakutkan, sehingga pemerintah atau polisi harus tegas bertindak terhadap semua anggota khilafah muslimah tersebut. Dan jangan sampai dikasih kesempatan mereka berkembang. Karena kalau sampai dikasih dia berkembang, ada kesulitannya nanti menindaknya. Dan perlu para korlap ini ditindak. Semua korlapnya perlu ditindak. Yang belum kena tembak juga harus ditindak. Karena mereka sudah terindikasi pelaku terorisme semua. Seharusnya itu ditindak semua. Karena dia sudah termasuk organisasi terlarang. Termasuk juga masalah khilafah organisasi terlarang ini. Ya, karena siapapun yang di Indonesia ini yang ingin menggantikan Pancasila tentu berhadapan dengan hukum di Indonesia ini. Karena Indonesia ini di mana Pancasila itu sudah harga mati, harus kita pertahankan kemanapun kita. Selama negara Indonesia berdiri di Indonesia, kita harus mempertahankan
Pancasila tersebut sebagai dasar negara Indonesia. Dan sudah harga mati, karena dalam menentukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia membutuhkan perjuangan. Pertama harus berjuang mengusir Belanda. Kedua, bersatu dulu para ulama, tokoh agama Kristen, dan juga pemerintah termasuk Presiden Soekarno ikut menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan mereka tidak begitu saja, mereka biasanya berkomunikasi dulu dan bermusyawarah untuk menetapkan tersebut. Dan makanya setelah mereka bermusyawarah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, maka Pancasila sudah diatur dalam Undang-Undang 45 bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan siapa yang melanggarnya, ya tentu berhadapan dengan hukum di Indonesia ini. Apalagi khilafah ini ingin menggantikan Pancasila, tentu dia sudah bertentangan dan menghadapi negara Indonesia ini. Tentu kita harus bersatu anak bangsa melawan semua khilafah tersebut. Jangan sampai kita kalah, agar Pancasila bisa tegak berdiri terus sebagai dasar negara Indonesia dalam menghadapi segala hal sebagai dasar negara Indonesia. Jadi harapan saya polisi tegas menindak korlap khilafah dan semua pengurusnya demi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Semua anak bangsa bersatu melawan khilafah. Sekian dan terima kasih.